Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fajarwati. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari analisis laporan keuangan sektor industri peternakan. Untuk perusahaannya saya ambil PT Java Comfort Indonesia. Dan di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama ini untuk pembahasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fajarwati. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari analisis laporan keuangan sektor industri peternakan. Untuk perusahaannya saya ambil PT Java Comfort Indonesia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Lalu untuk pembahasan yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis. PT Java Comfort Indonesia adalah salah satu perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di Indonesia, merupakan industri penghasil protein hewani berkualitas dan terpercaya, dan sudah ada di Indonesia sejak tahun 1975. Pasti teman-teman juga udah nggak asing ya sama perusahaan ini, karena produk-produknya sering kita konsumsi. Nah, untuk produk dan jasanya ini ada 3. Yang pertama itu ada poultry, ini tuh berfokus pada ternak ayam yang mencakup pakan, DOC ayam, animal health, produksi ayam pedaging, dan protein hewani olahan. Lalu ada aquaculture. Aquaculture ini berfokus pada pakan untuk ikan seperti ikan air tawar, ikan air payau, ikan laut, dan udang. Lalu ada beef cattle. Beef cattle ini berfokus pada produksi daging olahan, lalu tidak lama kemudian perusahaannya berubah menjadi perusahaan penggemukan sapi potong. Nah, lalu selanjutnya analisis perbandingan. Bisa teman-teman lihat ini di sini ada laporan keuangan neraca dan laba rugi untuk total aset dan total liabilitas ekuitas tiap tahunnya. Di neraca ini nominalnya sama, jumlahnya sama. Untuk tahun 2016 yaitu 19.251 sekian, tahun 2017 19.920 sekian, tahun 2018 23.038.000 sekian, tahun 2019 25.185 sekian, tahun 2020 25.950 sekian. Lalu untuk laba ruginya pada tahun 2016 yaitu 2.386 sekian, tahun 2017 yaitu 780 sekian, tahun 2018 1.876 sekian, tahun 2019 1.123 sekian, dan tahun 2020 2.865.000 sekian. Dan ini ya diagram analisis perbandingan dari neraca. Saya ambil contoh tahun 2020 atas 2019. Untuk aktivanya didapatkan 3% dan untuk pasifanya didapatkan 6%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini mengalami penurunan. Untuk aktivanya mengalami penurunan sebesar 6%, untuk pasifanya mengalami penurunan sebesar 1%. Nah, ini diagram analisis perbandingan laba rugi. Untuk tahun 2020 atas 2019, untuk penjualannya sebesar 160%, beban pokok penjualannya 186%, dan untuk earning after tax atau laba penghasilan setelah pajaknya 628%. Pada tahun ini mengalami penaikan, terutama pada earning after tax itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Lalu analisis rasio. Yang pertama ini ada rasio likuiditas. Untuk contohnya saya ambil tahun 2020. Untuk current rasionya didapatkan 1,96, assets rasionya 1,01, cash rasionya 0,22, working capital to total asset rasionya didapatkan 0,22. Dan ini untuk diagram rasio likuiditasnya. Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2019. Lalu rasio leverage. Untuk tahun 2020, total debt to total asset rasionya didapatkan 0,56, total debt to total equity rasionya 1,27, long term debt to total equity rasionya 2,82, time interest earn rasionya didapatkan 3,34.
Nah, ini untuk diagram rasio leverage-nya. Lalu selanjutnya ada rasio aktivitas. Untuk tahun 2020, total aset turnover-nya didapatkan 2,72, untuk receivable turnover-nya didapatkan 35,59, average collection inventory-nya didapatkan 10,11, inventory turnover-nya didapatkan 9,35, average days inventory-nya didapatkan 38,50, working capital turnover-nya didapatkan 12,30. Nah, ini untuk diagram rasio aktivitasnya. Nah, ini ada rasio profitabilitas. Untuk tahun 2020, gross profit margin-nya didapatkan 0,09, profit margin-nya 4,29%, net profit margin-nya 11,91%, operating income rasionya 0,15%, return of asset-nya 11,67%, return of equity-nya 277,55%, dan return of investment-nya 32,38%. Ini untuk diagram profitabilitasnya, bisa teman-teman lihat untuk tahun 2020 pada return of equity-nya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Lalu selanjutnya analisis common size. Lalu di sini ada analisis common size pada neraca. Untuk tahun 2020, aktiva tetap didapatkan 54,74%, aktiva lancar 45,26%, sehingga total aktivanya 100%, total liabilitas 56,3%, total ekuitas 43,97%, sehingga total pasifanya total dari liabilitas dan ekuitas atau pasifanya 100%. Nah, ini untuk diagram dari common size, analisis common size neraca. Dan ini analisis common size laba rugi. Untuk tahun 2020, total penjualannya didapatkan 100%, total beban operasionalnya minus 4,45%, pajak penghasilan 0, earning after tax-nya didapatkan 11,91%. Ini untuk diagramnya. Earning after tax pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Lalu selanjutnya analisis tren. Nah, ini ada analisis tren neraca untuk tahun 2020. Aset lancarnya 106%, aset tidak lancar 173%, jumlah asetnya 135, liabilitas jangka panjangnya 116, liabilitas jangka panjang 182, lalu jumlah liabilitasnya 147%, jumlah ekuitas 122%, dan total liabilitas dan ekuitasnya 135%. Ini diagram tren neraca. Lalu selanjutnya analisis tren laba rugi. Untuk tahun 2020 penjualannya didapatkan sebesar 342%, laba usaha 130%, laba sebelum pajak penghasilan 116%, laba tahun berjalan 116%, dan total penghasilan komprehensif tahun berjalannya 120%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, terutama pada penjualannya. Nah, ini untuk diagramnya, bisa teman-teman lihat ya, untuk tahun 2020 mengalami kenaikan. Lalu analisis DuPont. Nah, untuk analisis DuPont ini ada ketentuan, yaitu jika ROE lebih dari 1,0 maka kualitas modalnya dikatakan baik. Tapi jika sebaliknya, jika ROE kurang dari 1,0 maka kualitas modalnya kurang baik. Ini untuk PT Java pada tahun 2016 didapatkan 77,4%. Jadi ROE-nya lebih dari 1,0 maka kualitas modalnya dikatakan baik. Pada tahun 2017 didapatkan 10,7%, kualitas modalnya dikatakan baik. Tahun 2018 19,7%, kualitas modalnya dikatakan baik. Tahun 2019 didapatkan 12,3%, sehingga kualitas modalnya baik. Tahun 2020
ROE-nya didapatkan 71,2%, maka kualitas modalnya dikatakan baik. Lalu ada analisis cross section dan time series. Untuk analisis cross section ini saya tidak dapat menganalisis karena ada kesulitan dan keterbatasan untuk mendownload laporan keuangan dari setiap entitasnya. Lalu ada analisis tren penjualan. Untuk analisis tren penjualan saya menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, di sini sudah ada tabel tahun dan tabel penjualan tiap tahunnya. Nah, setelah itu saya menentukan tahun dasarnya terlebih dahulu. Untuk tahun dasarnya saya menentukan di tahun 2018. Lalu tahun dasar untuk 2017-nya yaitu -1, 2016 -2, 2019 1, 2020 2. Setelah itu kita kalikan antara Y dengan X. Contohnya tahun 2020 dikalikan tahun 2020 yaitu 70.555.000 sekian dikalikan dengan kode X atau tahun dasarnya yaitu 2 sehingga didapatkan 141 juta sekian. Begitu dengan tahun-tahun sebelumnya untuk perhitungannya sama, dan untuk X kuadrat ini yaitu kode X dipangkatkan 2. Misalkan pada tahun 2020 kode X ini adalah 2. Lalu 2 dipangkatkan 2 sehingga didapatkan 4. Setelah itu kita mencari persamaan. Untuk mencari persamaannya kita cari dulu untuk nilai A dan B-nya. Untuk rumus A yaitu jumlah Y dibagi dengan N. Untuk jumlah Y-nya itu sendiri yaitu total dari penjualan selama 5 tahun itu yaitu 165 juta sekian, dan untuk N-nya itu yaitu selama 5 tahun. Sehingga 165 juta sekian dibagi dengan 5 tahun didapatkan 33 juta sekian. Setelah itu kita mencari B-nya. Untuk B-nya yaitu jumlah YX dibagi dengan X kuadrat. Nah, jumlah dari YX ini dibagi dengan X kuadrat, jumlah X kuadrat ini 105 juta sekian dibagi dengan 10 didapatkan 10.539 sekian. Sehingga persamaan trennya yaitu Y sama dengan 33 juta sekian ditambah 10.539 sekian X gitu. Nah, setelah itu kita bisa mencari data Y-nya. Caranya yaitu dari persamaan tadi dikalikan dengan kode tahun X ini. Nah, bisa teman-teman lihat kan ini untuk persamaannya yaitu Y sama dengan 33 juta sekian ditambah 10.500 sekian X. Nah, untuk X yang ini kita ubah dengan tahun dasarnya. Misalkan tahun 2020. Jadi, tahun 2020 untuk tahun dasarnya ini adalah atau kode X ini adalah 2. Nah, jadi untuk perhitungannya yaitu pada tahun 2020 Y sama dengan 33 juta sekian ditambah 10.539 sekian dikali dengan 2 sehingga didapatkan 54.151 sekian. Untuk tahun 2016 dan sampai 2019 pun sama untuk cara perhitungannya, tapi dengan memperhatikan tahun dasarnya ini gitu. Nah, ini untuk penjualan ini adalah penjualan tiap tahunnya. Nah, ini untuk diagram analisis tren penjualan dari 2016 sampai 2020, tiap tahunnya ini mengalami kenaikan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.